kenapa bahasa Inggris itu bahasa sedunia, bahasa internasional. Aku sampai ya, kenapa bukan bahasa Indonesia ya padahal bangga bahasa Indonesia. Boleh Spanyol ingin bahasa Indonesia jadi bahasa internasional, gantikan bahasa Inggris. Masya Allah. Yuk, barulah. bahasa Indonesia itu lebih gampang kalau bahasa Indonesia bisa internasional. Salah satu alasan adalah karena aku nggak mau lupakan bahasa Indonesia. Aku nggak. Gadis Amerika ini nggak mau melupakan bahasa Indonesia meskipun dia sudah kembali ke negaranya. Wow. Jadi ada beberapa cara yang aku pakai supaya nggak lupa bahasa Indonesia. Indonesia, apa kabar? Baik-baik. Siapa namamu? Zakio. Nama saya Chris. Wow, bahasa Indonesianya bagus. Kenapa kamu bisa berbahasa? Bisa bahasa Indo little. Kenapa? Iya, aku di Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini saya react buset remaja-remaja bule sampai berlutut cuma biar bahasa Indonesia jadi bahasa mereka. Oke guys, kita simak dulu video ini. Kenapa ya? Ada remaja-remaja bule yang udah balik ke negaranya tapi masih setia pakai bahasa Indonesia, padahal secara logika mereka udah jauh dari tanah air kita. Tapi anehnya justru mereka makin cinta, makin akrab, dan makin dalam menyatu dengan bahasa ini. Bukan karena tugas, bukan karena tren, tapi karena hati mereka udah kepalang nempel sama rasa yang dibawa oleh setiap kata dalam bahasa Indonesia. Buat banyak remaja bule pertama kali belajar bahasa Indonesia, terasa seperti ketemu sahabat lama. Gak ribet, gak menekan. Bahasa ini memberi ruang buat mereka jadi diri sendiri di tengah dunia yang serba formal dan kaku. Bahasa Indonesia terasa cair, ramah, dan hangat. Itulah kenapa saat mereka kembali ke negaranya, bahasa ini tetap mereka bawa karena rasanya seperti rumah. Betul. Jadi hari ini di video ini aku mau bicara tentang gimana orang Spanyol bisa lupa bahasa Spanyol. Spanyol. Pertama, aku sudah pernah kunjungi 28 negara di mana aku pernah belajar beberapa bahasa, dan aku sudah pernah belajar 5 bahasa. Nah, itu ada bahasa Spanyol. Nah, ini bahasa kelahiran ya, bahasa Spanyol sama bahasa Basque, bahasa daerah. Nah, habis itu aku belajar bahasa Inggris, bahasa India, dan bahasa Indonesia. Dan paling terakhir, aku pas sudah di Indonesia, aku selama 2 atau 4 bulan aku masih pakai bahasa Inggris. Dan karena aku suka ketemu sama orang Indonesia, nongkrong di warung, di pantai, pergi-pergi, aku belajar bahasa Indonesia dan aku dengar. Senang. Aku mikir bahasa Indonesia itu paling gampang sedunia. Aku pengen ajarin semua orang untuk belajar bahasa Indonesia karena aku juga gak ngerti, gak masuk otak ini. Otak ini sudah full dan masih harus masuk. Kenapa bahasa Inggris itu bahasa sedunia, bahasa internasional. Aku sampai ya, kenapa bukan bahasa Indonesia ya, padahal bahasa Indonesia itu lebih gampang. Kalau bahasa Indonesia bisa internasional, kita semua bisa komunikasi dimanapun, kita bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi karena itu aku nggak mau lupa bahasa Indonesia ini, aku tetap. Oke guys, bule ini ingin bahasa Indonesia jadi bahasa internasional karena bahasa Indonesia itu gampang sangat untuk dipelajari guys ya. Bikin video-video pakai bahasa Indonesia, dan aku semoga keluargaku, teman-temanku semua bisa belajar bahasa Indonesia karena aku juga bangga bahasa Indonesia. Nah, sedikit tentang cerita kehidupan aku dan keluarga. Jadi orang tuaku dua-duanya dari California dan aku lahir di Texas. Setelah mungkin beberapa bulan di Texas, kami pindah ke Colorado. Dan kangen Hartono Mall juga. Dan karena sudah lama tinggal di Indonesia, aku pas kembali ke sini rasanya agak aneh sih.
Jadi pas pesan makanan rasanya kurang nyaman, kayak aku kurang tahu harus buat apa. Aku nggak terlalu tahu nama-nama orang terkenal. Memang yang terkenal aku tahu, tapi yang orang sering bahas isinya aku kurang tahu. Aku ingat pas kembali tahun 2016 untuk camp di Amerika, semua orang, terutama cowok, mereka dubbing kayak gini ya. Gitu. Aku sama teman-temanku yang dari Selandia Baru, aku bingung banget mereka buat apa itu, kenapa, lucu banget, aneh. Dan aku bingung karena aku tinggal di Indonesia, jadi nggak tahu hal-hal seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan channel ini? Apakah ini akan tetap jadi channel bahasa Indonesia atau channel bahasa Inggris? Jadi aku hampir 100% pasti bahwa aku mau tetap vlogging pakai bahasa Indonesia. Mungkin di channel ini tetap di channel ini atau mungkin nanti bikin channel baru. Karena salah satu alasan adalah karena aku nggak mau lupakan bahasa Indonesia. Aku nggak mau. Jadi ada beberapa cara yang aku pakai supaya nggak lupa bahasa Indonesia. Jika kalian mau video tentang itu, mungkin aku bisa buat. Kalian bisa klik di sini ya. Ini update cuaca di sini di Bali. Hari ini sudah ada matahari. Baru sekali ada matahari. Udah 1 minggu nggak berhenti hujan. Terus saya udah bisa berjemur hari ini. Senang banget. Saya mulai melakukan ini di Indonesia. 1. Menyapa orang yang lewat, meskipun saya tidak mengenalnya. 2. Melihat cicak di langit-langit dengan tenang dan memanggil mereka teman. 3. Naik motor tanpa alas kaki dan pakai dress. 4. Bilang sabar dari sendiri dan orang lain dan beneran jadi lebih tenang. Follow dan komentar ya. Hey guys, aku belajar bahasa sama ibuku. Mau belajar bahasa Indonesia? Aku mau. Okay, today colors. What is white? Putih. What is red? Merah. What is purple? Ungu. What is pink? Merah muda. What is blue? Biru. What is brown? Coklat. What is green? Hijau. What is black? Hitam. What is dark? Gelap. And yellow. Kuning. And light. Terang. Yes, very well. Mereka mungkin cuma beberapa bulan di Indonesia, tapi dalam waktu sesingkat itu banyak momen yang menempel di hati. Ngobrol sama warga lokal, beli gorengan sambil tawar-menawar, atau sekadar dengerin orang tertawa pakai haha di medsos. Bahasa Indonesia bukan cuma alat komunikasi, tapi mesin waktu buat mengulang rasa yang nggak mereka temukan di tempat lain. Indonesia, apa kabar? Baik-baik. Siapa namamu? Zakio. Nama saya Chris. Wow, bahasa Indonesianya bagus. Siapa namamu? Bagaimana cuaca hari ini? Wow. No way. Bagus sekali. How much do you know? I know a lot in Indonesian. I learned Indonesian in school. This is my first day learning Indonesian. Here's some of the words. All right, starting off here, we have susu means milk, air, water, kamu is you, punya means belongs, minum to drink, itu is it, apple, saya is I, suka, makan, jeruk, all that stuff. So if I want to say I like apples, I would have to say saya suka apel. Or if I want to say you drink water, I say kamu minum air. Follow for more. Aku mau ceritain sedikit kenapa aku bisa bahasa Indonesia, kenapa aku bisa sampai Indonesia. Nah, itu karena aku dapat magang di Kedutaan Swedia 11 tahun yang lalu. Terus aku langsung jatuh cinta sama Indonesia, jadi aku langsung memutuskan untuk ambil les bahasa Indonesia di IALF. Sejak waktu itu aku otodidak semuanya. Habis magang, aku pulang ke Swedia lagi, lanjut S2. Habis wisuda S2, aku balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya untuk mantan pacar. Dan kerja juga di Kedutaan Swedia dan dengan kebijakan ekonomi internasional untuk satu program kerjasama Australia dan Indonesia. Jadi gitu ceritanya. Dan ya, aku masih belajar, bahasa formal aku masih kurang menurut aku. Dan karang-karang bahasa Indonesia aku sedikit kaku. Dan otak aku karang-karang suka loading. Tapi itu biasalah kalau kamu belajar bahasa baru. Tapi macam pas banget begitu ceritanya. Kalau ada yang mau tanya sesuatu, tanya di komen aja. Terima kasih. Indonesia sama. Orang Rusia dan orang Algeria berbicara bahasa Indonesia. Welcome. Thank you for visiting my room. Hello. Where are we from? How are you? I'm from Algeria. How about you? From where? Algeria. Oh, good. Yeah. And you where are you from?
I'm from Russia. Oh, Russia. It's a good place. Now I'm staying in Indonesia. I live in Indonesia now. Welcome guys. Thank you for visiting my room. Apa? Kamu bisa berbahasa Indo? Bisa bahasa Indonesia. Little bit. Gila, tiba-tiba pula perempuan ini, kamu bisa berbahasa Indonesia? Sama sedikit. How about you? Can speak bahasa Indonesia? Kamu orang Algeria? Seru guys. Iya, Algeria. Aku tinggal di Aljazair. Kenapa kamu bisa berbahasa? Bisa bahasa Indo little. Kenapa? Iya, aku di Indonesia 5 bulan. 5 bulan? Iya, 5 bulan. 3 bulan di Bali, 3 bulan di Jakarta. Saya tinggal di Bali 6 bulan. Bali. Beberapa dari mereka sampai bikin konten di YouTube, TikTok, bahkan Instagram pakai bahasa Indonesia. Bukan buat pamer, tapi karena mereka bangga, mereka udah jatuh cinta. Mereka merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika bule-bule ini bicara dalam bahasa Indonesia, mereka seperti sedang menyampaikan, saya mungkin lahir di negara lain, tapi sebagian hati saya tertinggal di Indonesia. Bahasa itu bukan cuma soal kata dan tata, tapi soal rasa dan makna. Dan remaja-remaja bule ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia mampu menembus batas negara dan warna kulit. Mereka memilih untuk tetap membawa bahasa ini karena mereka tahu di balik setiap kata ada kehangatan, ada kenangan, dan ada cinta dari sebuah bangsa bernama Indonesia. Oke guys, saat dunia mulai membuka mata, mereka sadar bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi kekuatan yang menyatukan perasaan, budaya, dan nilai kemanusiaan. Di tengah arus globalisasi yang sering membuat kita lupa jati diri, justru mereka, anak-anak muda datang dari negeri jauh, datang membawa kekaguman yang tulus ya. Mereka tak melihat bahasa Indonesia itu sekadar kata-kata, tetapi sebagai nafas kehidupan, warisan budaya, dan juga cerminan nilai luhur yang begitu dalam. Ketika mereka sampai berlutut demi bahasa Indonesia itu, apakah kalian sendiri sudah benar-benar menghargainya? Tetapi saya percaya semua kalian di Indonesia itu pasti bangga dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia bukan hanya milik di Indonesia saja, tetapi kini dunia mulai jatuh cinta pada bahasa Indonesia ini. Jangan sampai saat mereka memeluknya, kita pula yang melepaskannya. Jadi mari kita cintai, jaga, dan banggakan bahasa Indonesia, karena di setiap katanya ada sejarah, ada makna, dan ada jiwa Indonesia yang tidak tergantikan guys. Kadang kita baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah orang luar lebih dulu menghargainya. Remaja-remaja dari belahan dunia tadi kini tak hanya belajar bahasa Indonesia, mereka mengaguminya, menghafalnya, bahkan rela mengangkatnya setara bahasa ibu mereka. Bukan karena disuruh, tetapi karena hati mereka tersentuh guys. Bahasa Indonesia itu indah banget guys, mengalun lembut tapi maknanya sungguh enak. Sopan tapi tajam, hangat tapi penuh wibawa. Dan saat dunia mulai mengakuinya, kita seharusnya tidak tinggal diam. Ini saatnya kita bangkit, bangga dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Jangan sampai kita jadi tamu di rumah sendiri, sementara mereka dari jauh datang dan merawat rumah yang kita lupa. Yang uniknya tadi guys, remaja Rusia dan Algeria pada mulanya bukan berbahasa Indonesia, tetapi bila disebut oleh lelaki tadi itu apa, terus wanita Rusia itu juga kagum dan berkata, oh kamu pandai berbahasa Indonesia. Wow, sampai kayak gitu ya, sampai di media sosial ini bahasa Indonesia mendunia guys. Oke, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Jika kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.